Apa kira nih? Kayak gini? Hah? Nah, ini kenapa nih? Nggak kuning. Ah, enggak. Yuk. Masih muda belia. Oke. Silakan Pak Santo. Ya. Wah, Pak Santo terganggu nih teknis nih. Oh, nggak apa-apa, Pak. Santai Nanti, aja, Pak. Ini saya rekam Pak Ujang. Nanti rekamannya YouTube. Oke, siap. Ini saya tadi lupa share screen Pak. Jadi global ini seperti ini Pak, migrasi kaum Saka itu ya. Jadi awal Saka itu kita pakai 6.123 sebelum Masehi. Tidak lagi 78 Masehi yang merugikan kita Pak. Jadi kalau kita masih pakai 78 Masehi itu anggapan tidak ada peradaban di Nusantara. Jadi kronologinya seperti itu Pak. 6.123 sudah ada peradaban di Nusantara yang tercatat Pak ya. Yang sebelumnya juga sudah ada. Ada namanya kaum Caka. Kalau ini kan Saka. Sebelumnya kaum Caka, Nuswantara, banyak itu nama-nama sebelumnya. Untuk kaitannya dengan candi-candi itu bangsa itu Pancala Pak. Sekitar 45058 SM. Oke. Ini yang mudahnya aja di 3.000 SM Pak. Leluhur kita yang bernama Saka, Caka itu ada di relief Borobudur dengan teks literasi kata Mahai Cakya itu. 3.000 SM itu sudah ada di India, di tanah India sana. Di 1.500 SM menulis Veda. Tadi penjelasannya sudah ya Pak. Kemudian di tahun 500 SM-nya Yang Mulia Siddhartha Gautama mencetuskan ajaran yang bernama Buddha. Di era yang sama itu Mahavira, Jaina. Oke. Nah, di Nusantara itu dekat tadi yang saya katakan ajarannya itu bernama Dharma. Ada yang sebut ajarannya Brahmanik gitu ya. Itu sebenarnya sama Dharma. Itu pusat Makkahnya ya. Kita asumsi identikan itu di Muara Takus Pak. Muara Takus itu sebelum bernama Muara Takus saat ini itu nama pra-Islamnya itu Mongtakwi itu era sebelum Islam. Setelah Islam Mutakwi. Nah, setelah era penjajahan ke sini jadilah Muara Takus. Jadi penamaan Muara Takus itu sebenarnya tidak berdasar. Kalau kita ambil penamaan itu secara fisik, ada sungai yang namanya Sungai Takus. Muaranya itu tidak ada situs. Muaranya itu tidak ada situs. Jadi Mongtakwi ini Muara Takus itu tidak hanya sekedar candi, Pak. Jadi di situ saya dapatkan area yang disebut Kota Suci. Kota Suci itu areanya luas. Jadi area Muara Takus ini dikelilingi oleh tembok tanggul tanah kuno yang tingginya itu 3 meter trapesium. Bagian atas terpotong bisa dilalui oleh orang. Bagian bawahnya lebar. Itu bisa dilalui orang. Dan saat terdahulu itu ditumbuhi dengan bambu kuning yang tertata rapi. Di dalamnya itulah sebenarnya pusat ajaran Dharma dipelajari, Pak. Jadi di situ untuk yang lebih dekatnya ya, itu ritual tawaf, gerakan suci itu jauh sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama sudah ada, Pak, ritual seperti itu. Dan itu gerakan ritual suci memutari objek itu dilihat oleh Fahuan tahun 39944. Kemudian Huning, Hutsiang, beberapa catatan tengok yang terkenal itu ada I Ching. Jadi mereka catat apa yang dia lihat, Pak. Jadi orang-orang yang berpakaian jubah seperti ini, Pak. Jubahnya ini leluhur kita dulu para Brahmanik itu berpakaian seperti ini. Cuma warna-warna pakaiannya itu berbeda-beda. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang juga yang putih. Jadi filosofi berpakaian ajaran leluhur kita itu seperti api, Pak. Jadi api itu yang terluar itu adalah kuning. Kemudian ada biru, ada merah, sampai yang tidak terlihat itulah sutra. Itu yang tertinggi. Dan yang lebih tinggi lagi secara filosofi keajaran Dharma itu seperti rakyat jelata.
itu yang lebih tinggi lagi. Nah itu nanti ceritanya panjang Pak ya. Ini kronologinya seperti itu Pak. Jadi kaum Saka itu punya pusat ajaran dharmanya itu di Moratakus, dan Moratakus itu tidak hanya candinya itu, di sekelilingnya itu banyak saya temukan hal-hal yang mendukung seperti itu. Pusat ajaran dharmik ya, itu pusatnya di situ, ada kota suci. Kaitannya dengan penyerangan Chola itu berkaitan Pak. Kenapa Chola itu menyerang, sebenarnya kalau di catatan mainstream itu menyerang Moratakus, tapi kan di mainstream itu tidak pernah jelas apa yang diserang, di mana yang diserang, kapan yang diserang. Tapi Moratakus ini menyimpan jejak-jejak penyerangan Chola. Jadi kalau kita ke Moratakus Pak ya, itu ada gundukan tanah yang sampai sekarang itu tidak bisa digusur Pak. Itu rupanya adalah para datuk yang dibantai oleh Chola, dikubur di depan pelataran candi itu. Pelataran candi tua itu sebenarnya batu bata merah yang lebar itu, ditumpuk di situ, ditimbun tanah. Itu di era-era penyerangan Chola 10-13. Jadi sebelumnya mereka Atisa, kemudian ini Swarnadwipa Dharmakirti ini nama Swarnadwipa yang pertama Pak. Di eranya Atisa ini itu 10-13 itu ada nama yang sama. Nah, jadi Atisa itu belajar langsung kepada Swarnadwipa Dharmakirti Pak. Ya. Jadi yang di Tibet itu dia belajar kepada Ori sebenarnya, kepada Dharma leluhur kita sebenarnya. Makanya dia beda. Yang sekarang ternamakan oleh umum Tibet itu Buddha, sebenarnya bukan. Jadi teman saya yang namanya Yori Antar itu, beliau langsung pernah berjumpa langsung dengan Yang Mulia di Dalai Lama ini Pak. Dalai Lama ini dia jumpa, dia langsung tanya ke Dalai Lama, Yang Mulia Dalai Lama, agama Yang Mulia apa? Dia nggak bilang Budi sebenarnya, dia bilang bahasa Inggrisnya apa Pak Supri? Confession itu. Itu bingung. Dia tidak ya? Bingung ya. Pokoknya dia nggak katakan itu Buddhis gitu ya. Nah, itu membuktikan bahwa Atisa di Bamkara itu belajar langsung kepada Swarnadwipa Dharmakirti. Belajarnya itu sebenarnya banyak Pak, tempat-tempat universitas, tempat pembelajaran ya. Jadi di Moratakus, terutama saya cerita dulu Moratakus, nanti kemudian apa itu Borobudur, apa itu suku, apa itu Muara Jambi ya Pak. Saya berangkat dari Moratakus dulu. Jadi di area Moratakus itu area kota suci, tempat ritual terutama ya untuk keagamaan itu tawa, kemudian ada tempat belajar tapo, bataga, kalau Sumatera itu bataga, batarak, upasena kalau bahasa Bali, Kamala kalau Sulawesi, itu tampil di Borobudur, di stupa-stupa paling atasnya. Itu bukan visualisasi Yang Mulia Siddhartha Gautama Pak, bukan. Nanti kalau ke Borobudur, saya penjelasan ke Borobudur bisa menjelaskan sebenarnya itu apa dan menggugurkan klaim selama ini tentang Borobudur. Ya, nanti di bahasan Borobudur. Ini saya cerita dulu di Moratakus. Jadi perjalanannya itu seperti ini Pak. Seperti ini. Jadi dari pusat itu menyebar ke 3/4 muka bumi. Nama-nama yang tercatat itu Dharmapala, Dharmadasya, yang jelas itu Sariputra ya. Di eranya Siddhartha Gautama ini 500 SM ya. Kemudian kapalnya itu sebenarnya kapal generasi ketiga ini, kapal generasi pertamanya itu Pancala itu nggak tergambar di Borobudur. Karena Borobudur itu dibangunnya setelah ini jauh gitu ya. Sampai sini saya lanjutkan ke selanjutnya Pak untuk lebih ini. Nah ini nama-namanya Pak. Nama-nama yang saya dapatkan, Dharmadasa 700, Dharmapala, ini SM semua Pak, Swarnadwipa Dharmakirti, Kumari Labata, Adi Sangkara, Sariputra yang memudahkan kita untuk mendekati mainstream, mendekati kebenaran apa yang saya sajikan. Itu di Nalanda itu 42. Jadi tadi saya katakan Pak ya, kalau benar Veda itu ditulis di India, jadi timurnya India itu adalah kita. Itu tertera di kitab Mahabharata Yoga 108. Itu timur dikatakan adalah awal mula Maha Pencipta menyanyikan Veda. Putra.
Ya, di Nalanda ini Pak, sebenarnya Nalanda, Borobudur, Muara Takus, Muara Jambi, candi-candi Nusantara itu menyimpan sebenarnya tertera di situ tentang ajaran Dharma sebenarnya, Dharmik yang sudah monoteisme. Jadi Nalanda, candi-candi Nusantara sebenarnya itu semacam tempat pembelajaran Pak, universitas. Kalau bahasa dulu namanya itu Sangharama. Sangharama, kalau besar itu Sangharama Mahaviharya. Kalau Borobudur ini Sangharama Mahatupa, namanya Pak ya, Vuana Sakapala. Kalau Borobudur itu kan penamaannya Raffles. Dia berasumsi ada desa namanya Bore. Dan Budur itu bahasa Jawa katanya itu adalah purba. Padahal bahasa Jawa Budur itu bisul Pak. Jadi tidak berdasar. Gitu ya. Itu Kaspari. Dan dia tulis di disertasinya tahun 54 itu, berdirinya Borobudur adalah 824. Itu jelas-jelas Pak, ditulisnya itu perkiraan loh Pak. Tapi perkiraan itu sekarang dipakai oleh mainstream, oleh siapapun, dikatakan itu dasar berdirinya. Jadi tahun berdirinya ini saya dapat Pak, 54. Oke. Lanjut dulu Pak. Nah, ini di Borobudur. Jadi Borobudur itu Pak, 160 panel di bagian dasar ini saat ini tertutup Pak. Ditutup atau tertutup saya nggak tahu. Jadi bagian yang ini adalah bagian yang menutupi. Saat saya cari, kenapa dasar ditutup? Hanya satu jawaban, dasar menutupnya adalah mau runtuh. Itu menurut saya tidak logis. Kalau dia mau runtuh, sebelum ini ditutup harus runtuh, gitu Pak. Nah ini sempat dipoto oleh Kasian Cepas di masa Jogja, fotografer Jogja itu, lengkap Pak. Nanti saya kirim webnya, video saya yang 160 panel ini lengkap semua Pak. Dan tidak ada gambar porno Pak. Dan tidak ada itu publikasi menyesatkan Pak. Jarang dibilang seperti itu. Ya. Jadi menarik sekali memang. Jadi nanti kalau saya ada rekaman Pak Sukri, ya nanti ada direkam. Kita recording Pak. Nah, nanti kita bahas nanti di Jambi Pak Sukri. Ya. Ada sesuatu yang mungkin dari kami, kajian kami juga misalnya kan. Kita diskusi nanti, kita duduk bareng. Mencari pembenaran ini, bukan mencari ini ya, siapa yang salah. Jadi ada rekam nanti, saya akan kasih sama Agus Sudian Moko, Kepala BPCB Jambi, yang akan kirim sama Rudi Chang, dia pun banyak mentelaah ini Rudi Chang, nah sama kan kawan di Polres Jambi sendiri. Saya kirim nanti, biar nanti mereka telaah. Nah kalau memang jadi menarik, jadi kajiannya kita diskusikan lagi. Ya, siap. Ya Pak Santo Sabah, ini menarik nih, Pak Santo Sabah, ini menarik nih. Jadi banyak mesti yang di Borobudur bagian bawah. Ini kan kesannya kosong dulu kan, kosong, nggak ada. Ternyata memang ada di situ kan. Lanjut Pak Santo Sabah, oke. Ya, putus. Kami ini 4 orang nih, lagi rame ini. Siap. Ya. Jadi di Borobudur bagian bawah yang tertutup Pak, itu ada literasi seperti ini. Ini sejarawan sekarang ini belum temukan ini literasi apa ini. Tapi ini bersamaan berkaitan dengan bentuk-bentuk ini di Muara Takus, di Muara Jambi ini ada nih. Cuma orang sekarang belum tahu ini tulisan apa ini Pak. Tapi itu sudah ditranslate oleh Depdikbud ya Pak, di Pusat Pelestari Borobudur itu. Ini Pak kata-kata ini. Warga itu ada 12. Kemudian Mahe Cakya ini jelas Pak. Ini bangsa Cakya nih, kaum Saka. Kemudian ada yang merah saya bintang ini. Inilah Kusala Dharma Bhajana Vinaya Dharma Kaya Cita. Jelas Pak di sini Dharma. Jadi Borobudur is not Buddhism. Prambanan is not Hinduism. Itu Pak. Jadi apa sejatinya? Yang tergambar di seluruh candi-candi Nusantara adalah yang mendasari lahirnya 2 ajaran di India Pak. Itu. Apa namanya? Dharma. Apa konsepnya? Brahmanism. Dia sudah monoteis gitu. Seperti itu. Ya. Secara global ya Pak, ini bukti-bukti artefak yang membuktikan apa yang saya temukan Pak. Kemudian kita masuk ke apa itu? Nah,
Di Moratakus, Pak. Di Moratakus. Ini candi awal. Inilah candi yang ini. Candi Tuo namanya. Ini di masa 1300 SM, nama sebelum terpublikasi. Ini kan Kedatuan, Pak. Inilah pusat ritual dharmik sebenarnya. Dan di sini luas, Pak. Inilah yang disebut kota suci. Kota suci yang ingin dikuasai Chola sebenarnya. Jadi Chola itu, Pak, Chola itu adalah generasi setelahnya, jauh setelah sebelumnya. Jadi ada Asoka, Raja Asoka, Pak. Raja Asoka itu kan 2M. Itu Raja Asoka itu rutin, Pak, berziarah ke sini. Dia cirinya itu dia selalu, kalau di kesejarahan Asoka itu keluarganya itu dia rutin ke sini. Itu ada tercatat di kitab-kitabnya, Pak, bahwa namanya pohon Bodhi namanya, Pak, pohon Asoka. Nah, ini pohon Asoka yang di pojok inilah pohon Asoka zaman modern, Pak, yang dibawa oleh umat Buddhis yang mereka dari dulu, dari zaman Raja Asoka. Kalau Asoka kan itu sudah abad kedua. Asoka pertama itu belum Buddhis, dia masih Dharma sebenarnya. Ini candi yang awal ini saya dapat tahunnya 1300 SM. Area ini sebut namanya Indo Dunia, Pak. Kemudian ada 900 SM itu Sangyang Datu Swarna itu. Jadi yang tertutup bata ini 5 kali penutupan bata oleh 5 generasi di Kadatuan, Pak. Nah, ini yang tanah gundukan ini adalah para datu, 17 datu yang dibantai, ditimbun langsung saat penyerangan Chola. Nah, ditimbun langsung. Jadi kalau katanya makin meninggi ini, Pak. Makin meninggi ya. Aneh, Pak. Ya. Ini ya, Pak, candi Tuo ini, candi awal ini depannya itu sebenarnya pelataran, Pak. Pelataran bata merah, tempat mereka ritual ya. Jadi ritual tuh dia mengelilingi ini. Nah, ini 5 kali penutupan bata sampai 610 setelah bernama Sriwijaya. Jadi bernama Sriwijaya itu saat Dapunta Hyang melakukan Marlapa Sidayarta membawa Dharma sebenarnya ke Palembang itu di area Vanua, Fatsal. Kalau di istilah Kedatuan itu ada ring, Pak. Soko, Pisoko, Limbago. Nah, Limbago itulah ada kerajaan. Nah, saat masa Dapunta Hyang itu kan nama panjangnya Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa. Itu dia bawa anaknya yang bernama Putih Minamasa di Palembang itu. Jadi sebelum sampai Palembang pun sebenarnya di masa Dapunta Hyang itu ada 2, Pak, 2 tokoh. Selain Dapunta Hyang itu ke arah Palembang, yang ke arah utara itu namanya Datuk Campala. Jadi mereka itu sebenarnya macam dakwah gitu, Pak ya. Merawat candi, membuat candi. Nah, yang ke utara itulah namanya Portibi, Candi Portibi. Itu sebenarnya dari asal kata Partiwi, Pak. Pertiwi sebenarnya. Jadi ada Sangyang Datuk Partiwi. Kalau Batak kan bilang W itu kan nggak bisa. Partiwi sebenarnya itu. Nah, itulah yang di arah Sumatera. Nah, ini, Pak, untuk membuktikan kebenaran yang apa saya katakan, bahwa ini bukan Buddha, bukan juga Hindu ya, Pak ya. Saat penelitian penggalian salah satu candi ini, Pak, itu ditemukan 3 keping emas yang ini ada di 3 ajaran, Pak. Hindu, Buddha, bahkan Jaina ini ada. Ini bukan Hindu, bukan Buddha, tapi inilah kata-kata suci ya, Pak ya. Kata-kata suci ajaran leluhur kita dharmik itu 3 kata ini. Dan ini masih dipakai di Bali. Dan Bali bukan Hindu India gitu. Nanti saya jelaskan apa bedanya Hindu di Bali dan Hindu di India. Om itu adalah sonic, religious sonic. Om. Nah, itulah, Pak. Di masa terdahulu ini di daerah Sumatera ya, Pak, itu sebut tumpukan batu ini banyak orang yang melakukan bunyi-bunyi Om, disebutnya oleh masyarakat setempat Sumatera terutama itu
Suaro batu. Jadi suaro yang ada di batu. Suro batu. Suro batu. Nah, itulah menjadi asal kata surau. Suaro sebenarnya, Pak Sukri. Surau. Suaro. Sebelum Islam, Pak, sudah ada kata-kata surau. Sebenarnya terambil dari kata-kata suaro. Jadi banyak orang di Sumatera Barat, Sumatera itu pakai surau dia. Surau. Padahal itu kata dari suro, suaro. Suaro orang para Brahmanisme yang tadi pakai pakaian itu mengucapkan ini, Pak. Om. Dan itu bukan Buddha loh ya. Terekam, terbawa di Buddha, Hindu, dan Jaina, Pak, kata-kata ini. Dan leluhur kita itu sebenarnya itu. Ya. Nah ini, Pak. Inilah yang di candi yang tinggi ini, Mahaligastupa. Ini di pendiriannya ini saat Pahuan ke Sumatera sebenarnya. Dia lihat orang mendirikan bangunan tinggi, dalam bahasa Cina-nya disebutnya berapa li, kemudian ada menara ditinggikan, kemudian ada guru duduk di 4 sudut di sebelah di sini. Jadi tempat ini, Pak, adalah tempat pelantikan raja-raja di Nusantara. Jadi di area sini tidak ada namanya kerajaan, Pak. Itu kedatuan macam MPR. Dia boleh membuat raja, kerajaan atau kesultanan di luar ring ini, di luar ring kota suci, di luar kan banyak, Pak. Jadi pusat kedatuan itu saya dapatkan itu di Bukit Katangka. Bukit Katangka yang bagian bawahnya sekarang udah terendam PLTA. Jadi pusatnya di situlah ada Katangka, dan itu silsilah sampai sekarang itu dapat saya, Pak. Sampai Ninio Datuk Rajo Dubalai itu silsilah tarik ke atasnya itu dapat sampai yang merawat candi ini. Sariputra itu asalnya dari sini, Pak. Sariputra. Kemudian ini candi yang abu-abu ini adalah saat Culamani Tilau Arman itu yang memang masih terah keturunan kedatuan ini membuat candi di sini. Tapi tumpang tindih di sini. Sebenarnya tiap candi ini ada pelataran untuk melantik para raja, Patsal, Panua di luar kedatuan. Nah, tidak hanya itu, tapi juga mewisuda para sarjana yang sekolah dharmik. Itu di area luar ini ada komplek di luar area kota suci, Pak. Saya temukan itu ada universitas tertua yang dilihat Itsing, itu namanya Dharmapala, Pak. Itu Itsing lihat reruntuhan batu bangunan kuno, Sangharama disebutnya. Bukan ini, kalau ini pusat ritualnya. Itu universitas yang saya dapatkan namanya itu Dharmapala. Itu untuk di Muaratakus ya. Ini masuk ke Muara Jambi. Muara Jambi adalah salah satu mahaviharia, tempat kalau memudahkan itu kayak macam pesantren gitu, Pak. Pembelajaran selain belajar ilmu pengetahuan, belajar keagamaan. Jadi Muara Jambi itu sebenarnya tahun sekian. Nalanda itu tahun sekian. Dan yang lebih menguatkan kesejarahan kita itu di Nalanda itu ada stupa namanya Sariputra, Pak. Jadi Prambanan itu salah satu juga kalau Borobudur tempat taman mininya lah, tempat merekam jejak-jejak peradaban leluhur terdahulu Nusantara dari sebelum Salendra, sebelum itu sebenarnya direkam di Borobudur, leluhur kita catat tentang itu. Jadi universitas yang leluhur kita kaum Saka itu membuat pembelajaran kalau di area pusatnya itu Dharmapala tahunnya sekitar itu. Muara Jambi diantaranya, Nalanda diantaranya. Kalau Paranata itu macam konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep keagamaan itu ditampilkan di Prambanan. Berdiri tahun sekian. Dan terdahulu namanya itu Paranata, Pak. Jadi Prambanan itu kan nama sekarang ini. Jadi Muara Jambi itu sebenarnya Cakrapala tahun sekian. Ini Muaratakus tahun sekian, Buana Cakrapala tahun sekian, Paranata, Pancapala. Ini suku sebenarnya, Pak. Jadi suku ini Mahaviharia yang sepertinya spesifik ke arah kedokteran, anatomi. Itu di suku, Pak, yang saya dapatkan. Itu
mainstream sekarang terjemahkan beda kan, karena memang banyak orang pegang kelamin segala macam. Sebenarnya itu adalah pembelajaran macam kedokteran Pak Sukri, fakultas kedokteran lebih spesifik ke sana. Banyak tampil itu anatomi. Ya, anatomi banyak tampil itu kandungan, kemudian bentuk itu bentuk. Jadi benar tidak primitif Pak. Tidak hanya di Nusantara, ini ada Pribraka, ada Jagat di luar Nusantara. Seperti itu Pak. Biar agak tuntas sedikit. Nah ini Muara Jambi nih Pak, Cakrapala. Nah ini kan sama ini. Ini ada pusat ritual pradakta sebenarnya. Tawaf sebenarnya ada di sini eranya. Persis konsepnya itu sama dengan Muara Takus karena macam madrasah, macam universitas juga di sana, tapi ritualnya tetap sama. Nah ini bentuk-bentuk ini kan Pak, bentuk-bentuk di Borobudur. Dan ini bukti-buktinya itu kota kapur, banyak prasasti. Tapi penghitungan awal tahunnya itu harus diklarifikasi. Kalau misalkan pakai 78 Masehi nggak dapat tadi yang saya cerita semua. Ini Dapun Tahyang Pak, kalau yang di Muara Jambi itu. Sidayarta, Marlapas membawa Darmik sebenarnya. Ya. Secara global gitu Pak Sukri capek juga nih. Iya. Ya, luar biasa ini. Ini harusnya kelas khusus ini Pak. Ini private ini luar biasa nih. 4 SKS tuh Pak Sukri. Iya, ini udah di luar SKS ini udah. 4 SKS. Masya Allah. Minum dulu Pak Santo, minum dulu. Doping dulu. Ini beliau ini susah Pak ngomong Pak. Ini dia karena ada Pak Ujang, ada Muara Jambi, saya minta dia ngomong nih harus kan. Ini ilmunya harus di-share ini. Ya. Jadi Pak Sukri, ya. Pak Santo Sabah ini kajian yang baru bagi kami sebenarnya. Ya. Jadi kita kan selama ini kan data-data yang terbaru, penelitian yang kekinian, dan memang banyak sumber-sumber yang digunakan itu sumber asing juga sebenarnya. Contoh gini, misalnya yang Icing, itu bahkan dikatakan dia lamanya di Muara Jambi, ada sekian tahun di Muara Jambi, mengkaji seloko yang ada di Muara Jambi, seloko Melayu gitu. Tapi kalau dari cerita Pak Santo Sabah kan lebih tua yang di Muara Takus. Nah ini menarik nih Pak. Jadi ini terus terang mungkin dari bahan diskusi juga kami di Jambi. Yang data Pak Santo Sabah ini berdiskusi. Dan bila memungkinkan nanti ya Pak Sukri lah mungkin sebagai mediator kita. Kita bahas nanti. Saya akan coba komunikasi dengan Pak Agus Widianmoko, dengan teman-teman lain di Jambi. Dan kalau bisa nanti dengan Mas Tommy, Mas Bambang Muditomo. Beliau kan juga aktif di Muara Jambi kan. Termasuk di Das Batanghari juga Mas Tommy juga aktif. Ada sekian bukunya yang ditulis tuh, yang diterbitkan di Jambi juga. Yeah. Jadi ini menarik ini. Memang di luar bayang kami semua nih Pak Santo Sabah, di luar bayang kami semua. Lagi dengan mundurnya perhitungan tahun Saka ke sebelum Masehi itu. Ini hal yang baru sebenarnya. Jadi pernah teman kami yang Rudi Chang yang kemarin mewakili kita ikut dengan webinar yang sebelumnya itu, dia juga banyak pertanyaan sebenarnya. Cuma tidak keburu dia bertanya gitu kan. Jadi insya Allah Pak Sukri ini tolong dikirim dengan kami rekamannya. Siap, insya Allah. Menarik sekali nih pakai data-data dari Pak Santo Sabah ini menarik sekali. Ya mudah-mudahan ya kita akan coba bahas ini dan nanti pada waktunya saya akan kontak Pak Sukri, kita bincangkan ini tata budaya dan sejarah itu. Saya tertarik mengeksplor Sungai Batanghari ini Pak Sukri. Betul. Banyak tinggalan-tinggalan purbakala itu di sepanjang Batanghari, terutama candi banyak sekali. Di Pak Santo Sabah ini di Jambi ini ada berapa titik itu Pak? Dari Hilir di Tanjung Jamur Timur, di Muara Jambi, Batanghari, di Tebo, dan Muara Bungo. Ada 5 titik tinggalan candi di sepanjang Das Batanghari itu. Dan yang terbesar dan yang paling banyak candi adalah di Muara Jambi. Jadi ini menarik. Kenapa di Jambi kok banyak sekali candi? Ya kata orang, ya negeri 1000 candi mungkin ya tepat juga sebutan itu karena saking banyaknya. Nah padahal di Muara Takus kan hanya berapa itu. Saya waktu ke sana dulu Pak tahun 85 atau 85. Itu baru hanya saya lihat candi yang
Koto Maligai itu, Candi Maligai, Stupa Maligai. Yang lain belum, mungkin masih diadakan rekonstruksi mungkin ya. Nah, jadi memang saya dapat informasi dari masyarakat setempat dan dari petugas yang memang yang tinggal di situ, katanya pada bulan tertentu ya bulan purnama itu katanya gajah masih berkeliling semacam tawaf di situ. Berarti kan semacam indikasi bahwa sebelumnya ada tradisi seperti itu. Mungkin gajah ini adalah pengikut orang yang tawaf tadi ya. Nah, dia sampai tuannya pun tidak ada lagi, gajah turun-temurun, akhirnya dia masih melanjut keliling di candi stupa Kot Pamaligai tadi. Ini muter-muter di situ katanya. Ini kan informasi menarik. Jadi sampai kami ke sana waktu camping dan penelitian juga di sana, katanya masih ada gajah yang berkeliling stupa itu. Ini kan menarik. Jadi memang ini data-data yang bagi kami baru sama sekali. Lagi mengenai tahun Saka dan tahun Muara Jambi di sini disebut ya sekitar ya 5.000 sekian sebelum Masehi. Itu kan menarik Pak. Sebab dari data yang kami peroleh sekarang kan periodisasinya abad ke-7 sampai abad ke-11 yang Muara Jambi. Nah, dan lagi menarik, ada relief yang di Borobudur bagian bawah tadi, mau kita pernah ke sana, cuma tertutup itu. Ini menarik Pak. Jadi banyak hal yang bagi kami semacam pencerahan lah informasi seperti ini, dan kita akan coba nanti kaji juga di Jambi, dan bisa nanti Pak Sukri, insya Allah kita cari waktunya, kita akan bahas lagi. Tapi terima kasih nih Pak Santo Sabah. Cuma saya ingat Pak Santo Sabah ini seperti orang Sunda, tapi ada piliangnya gitu. Pilihan ini kan suku di Minangkabau nih Pak, sama dengan saya. Ya. Pilihan itu katanya satu tah katanya gitu kan. Terus saya juga ada Sundanya Pak Santo. Bapak ya. Sarang Minang. Ya, nanti saya kirimi Pak menyingkap tabir kadatuan itu ada PDF 50 lembar. Nanti saya kirimin ke Pak Supri, nanti Pak kirim. Kemudian saya katakan Pak, pilihan itu saya dapat penyandangan nama gelar. Saya Jawa Pak. Saya Jawa. Oh gitu ya. Saat saya presentasi, setelah saya meneliti tentang mereka para keturunan perawat candi bahkan sampai ke leluhurnya itu, saya bisa ungkap Pak, kayak penamaan Caniago itu dasarnya apa, kemudian pilihan dasarnya apa. Mereka kasih anugerah saya itu nama Piliang Pak. Piliang. Piliang itu Pak. Piliang itu kalau dirunut ke atasnya itu dengan Suwarna Dwipa Pak, karena pilihan itu asal kata dari pilihan hiang. Hiang itu adalah penyebutan Tuhan di era terdahulu. Hiang terekam sampai saat ini kata sembah hiang, menyembah hiang, yang ditunggal di Jawa. Ya, jadi Caniago itu asal kata dari Candranago, tokoh awal. Ya, Domo sebenarnya ada 4 suku Pak, Domo, Patapang, Piliang, sama Jambak. Setelahnya itu dari Candranago punya istri, dari istri terah ke bawahnya itu tambah Bodhi Caniago. Bodhi Caniago. Kalau Piliang itu beda lagi. Dia orang-orangnya lebih ke arah keagamaan. Pilihan hiang melindungi Dharma sebenarnya, melindungi priayinya itu berarti. Priayinya. Suku utama itu sebenarnya Pak Domo. Suku utama di Kedatuan itu Domo. Itulah Dharma sebenarnya Pak. Terekam di penamaan suku Domo. Dharma itu Domo gitu. 4 suku Melayu pun. Oke. Sampai sini nanti panjang Pak ceritanya, nggak habis nanti. Domo itu di mana ada? Di Padang ada Domo. Oh, ada ya. Kalau Jawa ada sekarang. Hanya ada di Kedatuan Pak, di Domo, Piliang, Patapang. Setelahnya itu memang di era kolonialis, nanti cerita panjang. Itu diarahkan ke sana. Pagaruyung pun dapat itu Pak ininya asalnya. Jadi Kedatuan itu Sang Hyang yang berislam pertama di Kedatuan itu Sang Hyang Datu Indra Brahman namanya Pak. Setelah berislam itu namanya Abdullah Amirullah. Kalau versinya Eski Fatimi kan Indrawan itu Pak. Jadi dia nggak jelas tuh, Indrawan saja. Ya, sebenarnya itu namanya Sang Hyang Datu Indra Brahman Pak, nama terdahulunya. Sang Hyang Datu Indra Brahman. Kemudian tempat dia berislamnya itu Koto Tuo. Koto
koto artinya kata yang tua. Kata yang tua ini adalah 2 kalimat syahadat. Jadi sebelum masuk area Muara Takus itu ada daerah namanya Koto Tuo. Dan masjidnya itulah Pak sampai yang disebut Sabainan Alui, Sobainan Alui. Ya, itu Pariaman itu ceritanya. Ya, panjang. Sudah Pak, cukupkan saja. itu menarik Pak. Jadi gini, jadi yang Pak Santo sampaikan itu juga itu masih ada di dalam masyarakat Minangkabau, ya, termasuk mungkin yang di Kampar tadi gitu kan. Ya Datuk saya Jambak sukunya gitu kan. Ini masih seperti ini menarik nih Pak. Jadi kalau Sapaya halus itu cerita nilai yang berkembang di pesisir malah di daerah Pariaman. Sapaya dengan Alui, ada Natongga dan semacam itu kan. Jadi menarik nih Pak Santo Sabah, ini Pak Sukri. Jadi ini ya terima kasih nih sebenarnya nih. Ada kami dapat hal yang baru dan kami tunggu nih Pak Santo Sabah datanya itu. Datanya Pak jadi bahan literasi kami juga ini. Mudah-mudahan di selama ini kan kita selalu masuk informasi yang memang ya sepihak barangkali. Ini kan kajian orang kita ini. Nah kajian kan banyak, kita literasi barat semua. Masuk sejarah ini. Sejarah kan banyak sumber Belanda yang kita pakai. Ya mungkin mereka gunakan ini ekstremis, ini pahlawan kita begitu kan. Mereka seperti itu. Jadi kita siap, Pak Ujang, kita siap ke Jambi Pak Ujang. Boleh. Pak Santo Sabah udah berapa kali ke Candi Muara Jambi? Sudah pernah ke Muara Jambi, Pak Santo Sabah? Masih di mute, Pak. Mute ya. Kebetulan Pak kan Muara Jambi itu kan mau direcovery. Itu arsiteknya Yori Antar Pak. Yori Antar arsiteknya. Itu beliau mempercayakan saya setiap diskusi-diskusi tidak lagi Yori Antar Pak, tapi saya yang diarahkan untuk mengembalikan sejarah benar begitu yang diniatkan oleh Yori. Jadi beberapa acara seperti ini memang sengaja saya diminta hadir, termasuk di Palembang juga Budi Utomo, kemudian Wahyu itu juga keluar ruangan tuh Pak, saya katakan ini. Kenapa? Jadi keluar masuk. Kalau Wahyu saya Uber Pak. Saat merokok di luar itu saya Uber. Pak Wahyu kenapa keluar ruangan? Ini penting buat negara loh, buat bangsa loh. Kalau seandainya salah apa kata saya sangkal di forum, jangan keluar seperti itu. Saya Uber. Pak Wahyu ikutkan saya dalam sampai sekarang itu Pak, karena ini penting loh Pak, juga larut kedistorsian gitu. Jadi kuncinya seperti itu Pak. Seluruh candi situs Nusantara juga kerajaannya pra-Islam tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Sejatinya ajaran yang tergambar di candi dan situs seluruh Nusantara adalah ajaran yang mendasari lahirnya 2 ajaran di India. Jadi closing statement-nya bahwa kitalah yang mewarnai India. Closing statement seperti itu Pak. Kitalah yang mewarnai India. Kalau Candi Angkor yang di ini Pak, yang di Myanmar, ada hubungan nggak? Ada, cuma kan bahasannya lebih panjang Pak. Udah waktunya ada. Pak, kami berapa dulu. Ini nih Pak, ini Pak Herman. Ini Pak Herman. Para budayawan sejarawan semua nih. Ini semua nih. Ini paling muda nih Nanang nih, paling muda. Ini kader kita nih. Iya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan. Pak Santo bisa di stop screen? Ya, ini muncul semua nih. Kita foto dulu lah. Terus Pak nih. Ayo. Mana? Biar masuk dokumen. Bentar. Kita masuk semua. Ya. 1, 2, 3. Sip. Ya, alhamdulillah kita udah membahas sesuatu yang insya Allah yang baru ya Pak ya. Yang baru yang mudah-mudahan ada sesuatu ini. Makanya saya bilang
kita ini akan menabrak tembok yang tebal, Pak. Karena mainstream ini masih berpikiran begitu, tapi penelitian terakhir yang ditemukan sama seorang Santo Sabah ini yaitu tadi di luar jalur ya. Tapi data-data yang dia sampaikan, saya pede, saya yakin jadinya kan. Di data-data ini memperkuatkan saya, karena saya ini selalu berpikir logika dan analisa, Pak. Logika, analisa, kemudian berdasarkan kita punya keimanan juga kan. Artinya tidak gampang saya ngambil keputusan. Artinya dengan data-data itu makanya saya mau berkolaborasi dengan beliau. Saya melihat ini ada sesuatu yang bisa kita bongkar untuk ke depan lebih baik. Bahwa kita ini adalah generasi yang luar biasa. Saya terharu, Pak. Kita tidak boleh dilecehkan siapapun. Nusantara ini adalah pemimpin. Ya. Ini semangat saya, Pak. Semangat. Insya Allah kita hari Minggu depan ini kita ditunggu sama Kerajaan Sumedang Larang, Pak. Karena di situ juga kita akan berbicara tentang ini semua. Karena ternyata banyak lagi titik-titik di Nusantara ini yang begitu besar. Saya dibesarkan juga sama tim di Asia, Pak. Saya ada di tim Asia. Saya termasuk ASEAN Team. Saya pemikir di tim Asia ini, Pak. Ketika ini saya bicarakan, mereka mengakui bahwa Nusantara itu adalah nama lama ASEAN, katanya. Ini orang-orang 10 negara itu bicara begitu, Pak. Bahwa Nusantara itu nama lama sebelum ASEAN, katanya. Kalau sekarang sampai dikerdilkan menjadi kota, ibu kota baru di Kalimantan, itu terlalu hina, Pak, Nusantara. Nusantara ini besar, Nusantara ini besar. Janganlah dikecilkan jadi kota kecil begitu. Masya Allah. Kita lihat tadi bagaimana mereka menguasai dunia. Bagaimana Raja si Dapuntahyang Sriwijaya Nasa itu 7 abad, Pak. Mereka bisa menguasai dunia dengan 7 abad. Tidak ada recok, tidak ada permasalahan di situ. Ini luar biasa. Kalau udah sampai begitu, ya kita harus kembali lagi bahwa leluhur kita ini adalah orang-orang hebat, Pak. Orang-orang pilih tanding dan kita menguasai. Dan inilah generasi ini kita, ya mungkin kita dipertemukan hari ini karena ini frekuensi yang sama, energi kita sama. Jangan-jangan Pak Ujang ini dari Caniago atau dari keturunan Dapuntahyang juga. Kalau naik ke atasnya Pak Santo ya. Jadi dipertemukanlah di sini kita. Gerakan ini dunia Piliang, Pak. Nah itu. Piliang yang kami Piliang Indonya. Iya, Piliang kan udah jelas tadi kan Priayi itu kan yang orang-orang ini. Kalau di Palembang ada namanya Mas Agus, Mas Ayu itu. Itu kan orang-orang Priayi kan. Dan ya alhamdulillah kita siang ini nggak nyangka kan kita akan mendapatkan satu hal-hal yang baru ini. Pak Santo ini tidak begitu banyak dia berbicara, tapi dia menulis, Pak, banyak sekali buku yang dia buat. Itu kan makanya sekarang kita kasih panggung untuk dia ini untuk kita bisa sebarkan informasi yang luar biasa ini ke seluruh penduduk dunia ini. Jadi ya dengan pariwisata nanti insya Allah kita bikin paket-paket, itulah yang akan menghadirkan mereka nanti, Pak. Inilah yang akan menerobos untuk sebagai leading sektor di sektor ekonomi nanti akan bongkar semua itu. Terima kasih sekali Pak Santo, Pak Ujang sudah hadir. Kita akan jumpa lagi nanti insya Allah apakah offline ataupun virtual ataupun mungkin nanti physical nanti insya Allah yang atur semua, kita ikutin aja supaya semuanya menjadi berkah. Kita akhiri, kita tutup dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.